Kembali hadir saudara di hari Jumat ini yang pasti nih menarik jelang akhir pekan. Pengennya sih liburan ya, tapi uang jangan sampai habis alias harus terjaga. Kemudian caranya bagaimana ya dengan investasi walaupun bursa lagi libur ya saudara ya. Tapi kita ngomongin investasi nih. Danantara Indonesia ini katanya kepincut banget sama putaran uang dan makin populernya industri K-pop dan drakor. Hiburan Korea yang mendunia sekarang ini saudara. Memang belum sampai model bisnis seperti apa yang dipilih Danantara. Tapi kalau kita senggol-senggol sama yang namanya K-pop dan juga drakor, wah udah pasti nih ya marketnya gede banget. Dari remaja sampai ibu-ibu rasanya nggak ada yang nggak suka nonton drakor sama boyband K-pop. Kayak misalnya BTS, Blackpink, Seventeen, Song Joong Ki, kemudian Hyun Bin, Kim Seon Ho yang lagi viral, tren senyum sambil megang dadanya. Oke, siapa lagi nih saudara? Mungkin Song Hye Kyo yang mirip seperti teman saya, Adi Larasati, yang usianya nambah, tapi justru semakin kelihatan belia. Aduh, ini pasti deg-degan banget ya sama nama-nama yang saya sebut tadi saudara. Mungkin perasaan berdebar-debar seru seperti ini yang ada di Danantara. Makanya kepincutlah sama industri hiburan Korea yang gemerlap seperti itu. Nah pertanyaannya, ini beneran gak sih kepincut atau cuman gimmick doang? Kalau konteks putaran ekonomi hiburan di Korsel, ini kami punya datanya. Kita ke slide berikutnya. Nah ini adalah saudara ya kontribusi K-pop dan juga drakor khususnya ke ekonomi Korea Selatan. Nah kalau kita ngomongin di tahun 2004 berdasarkan Asia Fund Managers ini di 2024 ada sumbangan 1,87 miliar dolar Amerika. Luar biasa. Ini yang kita lihat ini adalah kontribusi dari drakor, kemudian series film yang sangat sukses berat. Dan kalau di 2018 ini juga luar biasa angkanya, di angka 9,48 dolar Amerika Serikat. Kemudian, nah ke 2019 ini tahun dimana sangat berat bagi seluruh dunia termasuk Indonesia. Tapi kalau di Korea Selatan saudara, di tahun 2019 lagi COVID-19 itu malah segini angkanya 12,3 miliar dolar Amerika. Luar biasa. Kemudian di tahun 2022 ini pasca COVID pun ternyata angkanya meningkat tipis gitu ya di 12,45 miliar dolar Amerika. Ini kalau misalnya kita konversi saudara ke rupiah itu nilainya bisa lebih dari 200 triliun rupiah. Nah, bahkan Asia Fund Managers memperkirakan kontribusi K-pop ini mencapai rata-rata 10 miliar dolar Amerika Serikat setiap tahunnya. Misalnya nih, kita kalau ngomongin soal si Bangtan Boys alias BTS, ini nih ya kemarin baru kelar wamil, orang-orang pada heboh gitu ya, kelar wamil gitu kan, akhirnya balik lagi ke dunia entertainment. Dari BTS saja saudara, pundi devisa buat Korea Selatan ini mencapai 5 miliar setiap tahun. Luar biasa. Jadi kita perkirakan ke depan bakal terus melesat juga. Kemudian dari musik saudara, kita ke series film. Yang paling kita tahu mungkin ya itulah ada boneka gede, cewek pakai baju oranye, terus dunggul G gitu ya, Squid Game yang udah mau masuk ke season ketiga. Ini juga jadi pemasukan yang luar biasa karena sukses banget di dunia, kemudian yang nonton banyak banget di aplikasi digital berbayar yang juga bisa menjadi pemasukan negara sekaligus pendapatan ekonomi digital. Kemudian pertanyaannya bagaimana dengan Indonesia? Nah soal kreativitas kita sebenarnya nggak kalah saudara. Mulai dari musik indie, kemudian fashion clothing, sampai kuliner. Tinggal gimana aja nih negara kita bisa berkompetisi dengan industri kreatif di negara lain. Kemudian siap nggak ya kira-kira investnya sampai ke 1 miliar dolar Amerika Serikat buat industri hiburan musik dan film? Ya kita tunggu saja. Tapi kalau kita ngomongin soal tadi saudara, selebritas-selebritas di dunia Korean Wave gitu ya. Ternyata ada juga mereka-mereka yang menjadi duta besar buat negaranya ke seluruh dunia. Kita ke slide berikutnya. Ini dia nih ya, BTS, bukan behind the scene ya, BTS. Ini salah satu yang bisa
kita anggap sebagai tren Korea yang sangat mengglobal. Luar biasa ini pengaruhnya dari mulai musiknya sampai akhirnya saudara BTS ini juga menjadi duta dunia di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, memang waktu 2021 ini masih fresh di ingatan kita saudara, Kim Namjoon atau RM yang sempat tampil berpidato di sidang umum PBB. Saat itu RM kala itu berbicara mengenai harapan dunia membaik dan anak muda kembali bangkit dari keterpurukan pandemi COVID-19. Kemudian yang berikutnya Blackpink. Nah, ini juga menjadi duta konferensi perubahan iklim PBB tahun 2021. PBB bilang penunjukan artis K-pop Korea ini sebagai bentuk kolaborasi untuk menyebarkan pesan-pesan penting kepada generasi muda dan juga khususnya secara luas ya, tidak hanya generasi muda lewat musik dan juga pengaruh mereka. Nah, mereka di endorse-nya juga nggak kaleng-kaleng saudara ya, karena ya itu tadi oleh PBB. Kemudian selanjutnya ada member mahalnya Super Junior ya, Suju. Ini ada Choi Siwon yang mungkin juga berseliweran di televisi kita sebagai duta MSG, duta ini gitu ya. Itu sangat luar biasa pengaruhnya juga di Indonesia. Mungkin kalau di Indonesia memang yang ganteng-ganteng gini nggak bisa kelewatan ya, apalagi ibu-ibu kemudian ciwi-ciwi gitu pasti udah heboh ngeliatin Choi Siwon. Tapi lebih ganteng teman saya Mario Sarong. Tapi sayang hari ini nggak ada, jadi saya saja hari ini saudara yang menemani Anda. Nah, ngomong-ngomong soal Choi Siwon ini saudara, ini didapuk menjadi duta UNICEF untuk Asia Timur dan juga Pasifik di tahun 2019. Nah, dia fokus buat promosi dan juga perlindungan hak-hak anak. Terus yang terakhir saudara, ada boyband Seventeen. Nah, ini menjadi duta Goodwill Youth Ambassador UNESCO di tahun 2024. Luar biasa. Ini menunjukkan bahwa industri hiburan Korea tidak hanya berkontribusi buat ekonomi negara, tapi juga bisa menjadi alat diplomasi negara. Sekaligus memperkenalkan budaya dan juga kekerenan negara mereka ya di mata dunia. Nah, saudara, ngomongin tadi soal pesonanya yang luar biasa, mulai dari ekonomi yang kemudian terdongkrak gara-gara industri hiburan dan bisa mewakili Korea di mata dunia, ternyata juga menarik Badan Pengelola Investasi Superbadi Danantara yang kemudian kepincut atau terpikat dengan K-pop dan drakor. Nah, ini dalam konteks investasi saudara. Terpesona yang betul-betul terpesona atau cuman gimmick aja sebenarnya? Industri musik Korea atau yang lebih dikenal dengan K-pop tak memungkiri membawa dampak yang signifikan bagi ekonomi Korea Selatan. Bukan tanpa alasan, fenomena K-pop menginspirasi jutaan orang untuk mengunjungi Korea Selatan hanya sekedar menghadiri konser, acara fansign, dan festival musik. Tak main-main, aliran pendapatan ini berimbas untuk sektor pariwisata dan pertumbuhan ekonomi Korea Selatan. Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia bilang berminat untuk berinvestasi di industri media dan hiburan Korea Selatan. Salah satu fokus utamanya ialah sektor K-pop dan K-drama yang telah mendunia. Yang menarik sebenarnya itu soal media industri, karena di Korea Selatan itu penduduknya walaupun kecil yang bisa bahasa Korea, tapi bisa membuat bahasa Korea menjadi internasional, melalui musik, melalui film, dan seterusnya. Kata CIO Danantara, Pandu Syahrir dalam Forum Ekonomi Korea Indonesia Selasa 24 Juni 2025. Pemerintah Korea Selatan yang hadir dalam acara sama menambahkan Indonesia menjadi pasar potensial untuk konsumsi media dan hiburan karena populasi yang sangat besar. Sebelumnya, Chief Operation Officer Danantara Doni Oskarya bilang, ia tidak memaksa masyarakat untuk percaya. Danantara dalam hal ini pelan-pelan akan beri pembuktian bahwa ke depannya Danantara investasinya bagus, namun hanya saja butuh waktu. Saya tidak memaksa masyarakat untuk percaya. Tentu percaya itu ada levelnya ya kan. Pertama dari mendengar kayaknya Pak Doni ini ngomongnya bener nih, ya baru ngomongnya doang gitu kan. Tapi bisa juga dia bohong nih ngarang-ngarang kan, kita ya pasti ada persepsi itu kan. Tetapi kepercayaan itu tentu harus melalui pembuktian. Nah, kita harapkan dalam 4 bulan ini tentu ada pembuktian bahwa ternyata Danantara itu bukan seperti yang ditakutkan. Pelan-pelan nanti ternyata Danantara itu betul investasinya bagus. Ternyata Danantara itu ternyata untuk investasi itu tahapannya sulit.
ternyata Danantara itu tidak ada hubungannya mencampur antara pengelolaan BUMN dengan investasi gitu. Bisa menjadi tren global dunia. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu sebenarnya saudara bagaimana potensi investasi dunia K-pop dan drakor di Indonesia? Kita akan bahas bersama dengan peneliti ekonomi Center of Economic and Law Studies atau Celios Jaya Darmawan melalui sambungan daring. Selamat pagi Mas Jaya. Halo, selamat pagi Mas. Oke, Mas Jaya, Anda membacanya gimana nih kalau soal Danantara yang kepincut sama K-pop dan drakor? Ini sebenarnya gimmick apa beneran, Mas? Kalau kita lihat memang kayaknya ada upaya gitu ya untuk pemerintah bisa narik apa namanya ya, penerimaan dari masyarakat gitu. Karena kan fans K-pop dan juga drakor di Indonesia kan luar biasa besarnya gitu ya. Apakah ini menjadi satu upaya juga untuk mendapat dukungan dari masyarakat kepada Danantara, atau memang karena beneran ada data dan faktanya ini sumbangan ekonomi di Korea Selatan, industri hiburannya itu sampai 3% PDB. Apakah benar-benar karena ada potensi yang luar biasa di situ? Ya betul Mas, ini menarik sekali ya saya lihat ya. Karena kalau berbicara K-pop ini kan fansnya sangat besar dan fanatismenya tidak bisa kita ragukan lah gitu. Itu sangat tercapture lah di media sosial, di X, di Instagram gitu kan, dan sangat-sangat solid gitu ya. Nah, tapi bagaimana kalau entitas Danantara yang memiliki dana yang luar biasa akhirnya melirik K-pop sebagai industri yang ingin disuntik modal gitu ya. Nah, ini perlu dilihat dari beberapa sisi. Misalkan pertama, investasinya mau kemana dulu? Mau ke Korea Selatan atau meniru K-pop yang ada di Korea Selatan untuk diproduksi di Indonesia, untuk diinvestasi di Indonesia? Itu perlu dilihat dulu. Karena tadi sudah disampaikan sebenarnya memang K-pop ini betul kalau di Korea Selatan dia nilai investasinya besar, multiplier efek ekonominya besar, lebih dari 3% dari PDB bahkan gitu ya. Tapi perlu kita lihat dulu catatannya. Yang pertama, Korea Selatan pernah sebelumnya mengalami industrialisasi yang luar biasa, yang signifikan. Yang bahkan industrialisasinya mencapai 30% lebih dari persentase sektor usahanya. Jadi secara ekonomi Korea Selatan pernah menjadi negara maju hingga sekarang. Sedangkan Indonesia belum sempat mengalami industrialisasi yang optimal gitu. Bahkan kita sedang mengalami deindustrialisasi. Angka industri pengolahan kita hanya 18% sekian. Jadi perlu dijadikan catatan dulu bahwa backbone ekonomi Korea Selatan itu sudah lebih mantap kayak gitu ya. Yang kedua, kita perlu hati-hati juga melihat K-pop yang ada di Korea karena tren yang terbaru ini ada stagnasi gitu. Ada perlambatan gitu loh. Karena misalkan penjualan album K-pop saja secara ekspor nilainya itu hanya naik 0,5% dari tahun 2023 ke 2024. Terus penjualan album fisik itu juga mengalami stagnasi gitu ya. Bahkan ketika dibandingin 2019 ke 2022 itu naiknya 300%. Dan sekarang hanya 0,5%. Jadi perlu hati-hati pemerintah melihat nilai bisnisnya, melihat situasi pasarnya. Dan saya kira perlu dicek lagi ya gitu. Oke, bisa ke dalam, bisa keluar. Kalaupun misalnya nanti Danantara tertarik untuk invest ke Korea Selatan gitu, Mas Jaya, bentuknya kayak gimana sih? Apakah kita nanti suntik modal ke agensi-agensi atau seperti apa sebenarnya yang kira-kira bisa dilakukan oleh Danantara? Ya, memang kalau dilihat kebanyakan yang memegang operasi bisnisnya adalah agensi-agensi ya gitu ya. Ada 4 agensi besar gitu ya. Yang paling realistis kalau memang ini bukan gimmick ya pasti adalah investasi di 4 agensi besar gitu. Daripada harus membuat entitas baru masuk ke Korea Selatan yang sebenarnya lagi-lagi industri musik, industri kreatif di Korea Selatan itu udah sangat maju karena tadi backbone ekonominya sudah maju. Sehingga akhirnya ketika meng-create industri Korea Selatan di sektor kreatif, di musik, di seni, itu akhirnya juga
memiliki nilai profesionalitas yang sangat tinggi. Nah, ini saya kira yang menjadi PR kita ya, bagaimana akhirnya Indonesia sebagai sebuah entitas bisnis melalui Danantara itu investasi di Korea Selatan. Oke, let's say memang di luar kita akan investnya langsung ke agensinya. Nah, kalau tadi Mas Jaya bilang ada kemungkinan juga kita membuat industri hiburan kita jadi mirip K-pop gitu ya. Kata Danantara juga mereka ingin belajar gitu bagaimana caranya budaya mereka bisa diangkat dan juga dikomersialisasi sebegitu luasnya ataupun sebegitu besarnya. Nah, Anda melihat industri hiburan dalam negeri seperti apa, Mas? Kalau kita lihat mungkin sinetron kita dan juga musik kita tuh kayaknya udah laku banget di Malaysia. Ini paling nggak apakah bisa jadi model kita juga? Kita punya potensi juga untuk mengembangkan industri hiburan kita di dalam negeri mirip-mirip dengan yang ada di Korea. Ya, ini menarik sekali karena saya kira Indonesia punya potensi yang besar ya, tidak hanya dari yang ada di TV, misalkan sinetron, atau yang ada di layar film, kayak gitu. Karena belakangan film-film Indonesia juga cukup banyak lebih ditonton oleh penonton domestik gitu ya. Dan beberapa juga mendapatkan penghargaan di luar negeri. Saya kira potensi ini, saya kira kinerja ini perlu dijaga dan perlu didukung oleh pemerintah. Karena beberapa hal misalkan terkait dengan tiket konser gitu ya. Tiket konser ini Indonesia relatif sangat mahal dibandingkan dengan kemampuan daya beli masyarakat kita. Jadi pemerintah perlu hadir di situ, misalkan memberikan insentif pajak, memberikan kemudahan regulasi sehingga harganya bisa ditekan atau ada kolaborasi dengan Danantara atau BUMN. Nah, ini saya kira bisa dilakukan. Yang kedua, Mas, kalau kita lihat di Yogyakarta saja ada namanya Art Job gitu. Ini adalah inisiatif pameran seni yang dilakukan oleh para pelaku seni di Yogyakarta dan di Indonesia. Dan dilakukan banyak oleh UMKM, kebanyakan pegiatnya adalah UMKM, itu bisa memutarkan ekonomi hingga 5 triliun. Nah, poinnya apa? Ini dilakukan oleh UMKM. Inisiatifnya berasal dari UMKM. Apakah Danantara akhirnya mau berkolaborasi atau malah menggantikan? Ini yang perlu ditanyakan kepada para officer Danantara. Oke, baik. Ini kan kemudian kalau kita ngomongin soal industri hiburan, industri kreatif gitu ya, mungkin kan tidak menjadi ataupun belum jadi prioritas di berbagai negara termasuk Indonesia juga belum jadi prioritas gitu ya, Mas Jaya. Tapi kalau misalnya nih, kita ke pertanyaan awal lagi, apakah memang Danantara ini perlu untuk masuk ke investasi di industri hiburan? Apakah mungkin ada yang lainnya, investasi di bidang lainnya misalnya Mas, yang lebih penting ataupun lebih bisa menghasilkan keuntungan buat negara kita? Ya, benar Mas. Tadi kan memang ada potensi gimmick gitu ya, karena kan Danantara sebenarnya sudah menentukan beberapa sektor prioritas ya, terutama di industri manufaktur, terkait EV gitu kan. Ada terkait dengan hilirisasi, terutama di sektor mineral gitu, dan batu bara. Lalu ada juga di sektor food estate. Nah, ini kan beberapa sektor yang akan digarap atau menjadi andalan dari Danantara. Apakah K-pop, apakah industri kreatif ini hanya menjadi daya tarik saja untuk menarik atensi publik, untuk mendapatkan feedback positif dari publik kepada Danantara? Karena kita masih melihat Danantara ini masih belum clear peta jalannya, belum clear secara kelembagaan juga. Nah, maka dari itu kita lihat aja gitu. Sebenarnya apa sih potensi terbesar dari Indonesia ini? Apakah industri kreatifnya atau industri yang lain? Saya kira Indonesia memiliki potensi di sektor energi terbarukan. Karena belakangan ini kan karena konflik perang kemarin juga Mas antara Iran dan Israel, sebenarnya resiliensi ketahanan energi kita diuji. Kita masih banyak impor BBM, LPG dan lain sebagainya. Maka dari itu sebenarnya ada urgensi juga masuk ke energi terbarukan, dan secara potensi Mas itu sangat besar. Terutama ketika investasinya itu fokus pada energi terbarukan di solar panel, di angin gitu kan, termasuk di mikrohidro ketika mengkolaborasi dengan para usaha mikro dan komunitas di desa-desa. Kita memiliki 80.000 desa. Kita memiliki potensi yang sangat besar karena banyak desa juga yang berdekatan dengan pertanian, kehutanan, dan perkebunan. Itu juga bisa dimanfaatkan. Baik Mas Jaya. Ini kan tadi Mas Jaya juga bilang ya, ini kemungkinan bisa jadi hanya gimmick ataupun menarik perhatian masyarakat untuk Danantara. Tapi kalau kita cermati lagi Mas Jaya, kira-kira
kalau bukan kita ngomongin soal K-pop untuk menarik perhatian ataupun menarik biar ada dukungan dari masyarakat, apa gebrakan lainnya yang harus dilakukan Danantara supaya masyarakat akhirnya percaya sama Danantara? Ya, tadi saya kira bagaimana memunculkan peta jalan gitu ya, peta jalan yang clear dan harus transparan gitu. Jangan hanya dari diskusi yang disampaikan ke media, tapi buat platform yang di situ. Supaya masyarakat paling nggak ngerti ini Danantara maunya apa, kemudian juga fokus ke industri yang lebih prioritas dibandingkan industri hiburan ya Mas ya. Terima kasih Mas Jaya sudah bergabung bersama kami di Kompas Bisnis. Selamat pagi. Selamat pagi.